Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, hari ini akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema kuasa doa dan puji-pujian orang percaya. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang 25 sampai ayat yang 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah di mana Paulus dan Silas ketika mereka berada di Filipi, mereka dijebloskan dalam penjara karena pelayan mereka, ya, setelah mereka diseret dan diderah kata Alkitab. Dalam keadaan yang demikian, tidak melunturkan semangat dan sukacita mereka untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus, serta membuktikan bahwa Allah yang mereka layani adalah Allah yang dahsyat, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan mereka, sebagaimana diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Kalau kita baca 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, di sana dengan jelas Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana Allah menyertai mereka di dalam perjalanan pelayanan yang mereka lalui. Walaupun memang secara manusia mereka tidak mampu karena beratnya tantangan demi tantangan yang mereka alami di dalam perjalanan pelayanan mereka. Tetapi satu hal yang mereka lihat di sana, bahwa di dalam segala keadaan mereka alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Menyadari keadaan yang mereka alami, menyadari bahwa mereka terbatas sebagai manusia dan hanya kekuatan Tuhan yang memampukan mereka menghadapi setiap keadaan terjadi, dan hanya Allah yang sanggup menolong mereka, tindakan yang mereka ambil adalah berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dan firman Tuhan katakan, ya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25, 26 dan seterusnya, kalau kita baca di sana, seketika itu juga terlepaslah belenggu mereka semua. Rasul Paulus dan Silas membuktikan kuasa Allah dalam hidup mereka melalui doa dan puji-pujian mereka. Hal ini membawa dampak yang baik bagi kepala penjara. Jika kita terus membaca, ya, dari kisah ini, di sana kepala penjara akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, serta dibaptis karena ia menjadi percaya melalui kenyataan yang terjadi bagaimana Tuhan menolong dan melepaskan belenggu yang membelenggu Rasul Paulus dan Silas serta semua orang bersama-sama dengan mereka di dalam penjara itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam segala keadaan Tuhan punya tujuan yang baik untuk kemuliaan namanya melalui hidup saya, ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Tetapi apakah dengan keadaan yang kita hadapi sekarang, kita mau tetap bertahan, tetap percaya dan meletakkan segala harapan hanya kepada Tuhan dengan yakin bahwa Ia sanggup menolong kita, serta membuktikan bahwa Dia Allah yang setia di dalam kehidupan saya dan saudara? Yang perlu kita lakukan ialah tetap berdoa, tetap memuji Dia dengan menyanyikan puji-pujian. Akan ada kekuatan di sana Bapak Ibu saudari. Berserah kepada rencananya, sebab rencananya adalah rencana yang indah bagi kita yang percaya kepadanya. Walau jalannya mungkin berbeda dari jalan kita, walau caranya berbeda dari apa yang kita harapkan, tetapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita untuk kemuliaan namanya melalui hidup saya, Bapak Ibu dan Saudara. Ia ingin menyatakan kebesaran kuasanya. Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah anggap sepele dengan doa. Dan jangan juga malas untuk menyanyikan puji-pujian serta menyembah Tuhan. Sebab doa orang percaya besar kuasanya, kata firman Tuhan. Dan dengan menyanyikan puji-pujian, kita memberikan pengagungan kepada Dia pemilik hidup ini. Bahwa sungguh Ia dahsyat dan hanya kepadanya pengharapan kita. Dia Allah kita. Tetapi pujian itu harus lahir dari hati dengan penuh keyakinan. Ya, sangat disayangkan di dalam gereja, saya sering memperhatikan ini. Ada begitu banyak orang yang datang gereja hanya sebagai sebuah rutinitas. Berdoa ya tidak berdoa, entah sungguh-sungguh atau bagaimana, tidak menghakimi. Tetapi saya menyatakan suatu kebenaran. Bahkan ada yang nyanyi pun enggan. Saya bingung ya saudara, apa emang gak bisa nyanyi atau bagaimana. Tapi yang pasti, yang saya mau sampaikan kepada kita bahwa sangat penting doa dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Ya kalau semuanya hanyalah sebuah rutinitas, ya buat apa? Firman Tuhan bilang bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Ada yang memang nyanyi, aduh kelihatannya sungguh-sungguh, tapi sebenarnya itu tidak keluar dari hati. Karena apa? Pikirannya lagi kemana-mana.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyampaikan doa dan lain sebagainya, itu harus tulus dari hati kita. Fokus kita harus ada kepada Tuhan. Nah, belajar dari kisah Rasul Paulus dan Silas, harusnya ini yang kita lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kebanyakan orang biasanya kalau lagi dalam situasi ini malas ya, lebih fokus kepada persoalan yang kita hadapi daripada berdoa dan memuji Tuhan. Padahal dengan sangat jelas Alkitab menjelaskan bahwa kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua di sana dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Rasul Paulus serta Silas membuktikan akan hal ini. Dan diharapkan ini pun terjadi dalam kehidupan kita, menjadi kesaksian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari menyadari akan hal ini, harusnya kita dapat menempatkan posisi doa dan pujian penyembahan itu sebagai bagian yang penting yang harus kita lakukan setiap waktu. Karena doa adalah sarana komunikasi kita dengan Bapa. Bagaimana kita dapat punya koneksi yang baik dengan Bapa kalau kita tidak membangun hubungan atau komunikasi yang baik dengan Bapa kita melalui doa dan puji-pujian kita. Puji-pujian kita adalah tanda kita menyadari Dia Allah kita satu-satunya. Dia layak terima segala pujian kita dan tidak ada yang lain selain Dia. Dengan pujian kita juga mengungkapkan ungkapan hati kita atas kebesaran kuasa Allah di dalam diri kita. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita semua.